Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Pratama dari Program Studi Manajemen Informatika Golongan B. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah mengenai penerapan Internet of Things untuk mendorong konsep pertanian pintar atau smart farming. Meminjam istilah smart dalam smart city, smart farming yang pada awalnya disebut precision agriculture digadang-gadang akan menjadi konsep wajib pertanian di masa depan karena keterbatasan lahan. Smart farming memanfaatkan teknologi seperti big data, machine learning, dan Internet of Things demi meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi dalam industri agrikultur. Peran machine learning dapat dilibatkan dalam pencarian insight maupun pengambilan keputusan. Sedangkan sensor-sensor IoT yang diletakkan di lahan pertanian akan memudahkan kita dalam mengumpulkan data dan juga akan meningkatkan akurasi data. Dengan prediksi semacam ini, para petani akan tahu apa yang akan ditanam, di mana dan kapan untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Prediksi hasil pertanian seperti ini dapat meningkatkan produksi pertanian di daerah yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi seperti di Indonesia. Hal pertama yang akan dibahas ialah pertanian 4.0. Pertanian 4.0 ialah pertanian dengan ciri pemanfaatan teknologi artificial intelligence, robot, Internet of Things, drone, blockchain, dan big data analytics untuk menghasilkan produk unggul, presisi, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup pertanian 4.0 sendiri dibagi menjadi 3. Pertama, on-farm. On-farm akan dicirikan sebagai pertanian presisi atau precision farming, dimulai dengan menghasilkan benih unggul berbasis bioinformatik, penanggulangan hama terpadu secara cerdas dengan artificial intelligence, pemupukan presisi, penggunaan smart traktor, serta penyembaian benih dengan robot. Kedua, off-farm. Off-farm dicirikan tidak saja dengan agroindustri cerdas, tetapi juga sistem logistik pertanian digital. Teknologi blockchain kini mulai diaplikasikan untuk menjamin transparansi dan traceability aliran produk pertanian, sehingga para pelaku hulu hilir dapat saling mengontrol. Saat ini, pelaku hulu dalam posisi lemah karena informasi yang asimetris. Kedepan, informasi akan simetris dan pelaku hulu hilir dapat lebih setara. Ketiga, pemasaran digital. Pemasaran digital dan konsumen cerdas yang melek digital akan mewarnai konsumen masa depan. Pola pemasaran tidak lagi konvensional seperti sekarang, tetapi akan berbasis platform. Konsumen produk pertanian akan menggunakan platform melalui smartphone untuk membeli produk, baik untuk memilih produk atau menelusuri asal-usul produk. Beberapa program yang berhasil dijalankan oleh Kementerian Pertanian antara lain Smart Greenhouse, Smart Irrigation, dan Automatic Tractor. Menteri Perindustrian Republik Indonesia menyampaikan, terdapat 5 teknologi digital sebagai fundamental dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia, yaitu IoT, Artificial Intelligence, Wearable, Advanced Robotic, dan 3D Printing. Untuk mengembangkan smart farming berbasis Internet of Things, biasanya para pengembang menggunakan perangkat yang ekonomis seperti modul ISP8266 dan Raspberry Pi. Cara teknologi IoT dalam mengubah pertanian. Pertama, efficient scaling. Ini dimungkinkan dengan otomatisasi proses. Berbagai proses di sekitar siklus produksi seperti pemupukan, pengendalian hama, atau irigasi dapat diotomatisasi dengan menggunakan perangkat pintar. Di antara gadget smart farming yang terkenal yang menggabungkan beberapa sensor smart farming adalah stasiun cuaca. Mereka dapat ditemukan di seluruh tambak untuk mengumpulkan beberapa data dari lingkungan dan mengirimkannya ke cloud. Dengan bantuan pengukuran yang disediakan, kondisi iklim dapat dipetakan, tanaman yang tepat dapat dipilih, dan langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kedua, better quality. Dengan solusi IoT yang efektif, dimungkinkan untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi serta mempertahankan standar tinggi kapasitas pertumbuhan dan kualitas tanaman melalui otomatisasi. Dengan cara ini, petani pada akhirnya dapat
mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi. Jenis spesifik produk IoT yang memungkinkan pertanian presisi adalah perangkat pengelolaan tanaman. Sama seperti stasiun cuaca, mereka juga dapat ditempatkan di lapangan untuk mengumpulkan data khusus untuk pertanian tanaman. Faktor-faktor yang dapat dengan mudah dilacak adalah potensi air, suhu, curah hujan, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Ketika pertumbuhan tanaman dan penyimpangan lainnya dipantau, akan lebih mudah untuk mencegah penyakit atau serangan yang pada akhirnya dapat merusak hasil panen. Ketiga, be in control. Mengintegrasikan teknologi IoT memungkinkan untuk mempertahankan kontrol atas proses internal, dan dengan cara ini resiko produksi dapat dikurangi. Mampu memprediksi output produksi Anda akan sangat membantu dalam perencanaan distribusi produk yang ditingkatkan. Seperti ketika petani sadar berapa banyak panen yang akan mereka panen, mereka dapat memastikan produk mereka tidak terjual. 4. Data collection. Data yang dikumpulkan oleh smart sensor akan dapat melacak hal-hal seperti kemajuan pertumbuhan tanaman, kualitas tanah, kondisi cuaca, serta kesehatan ternak. Petani dapat menggunakan data ini untuk melacak keadaan operasi dan faktor-faktor lain seperti efisiensi peralatan dan kinerja staf. Kelima, manage the cost. Kontrol yang meningkatkan atas arahan produksi dapat mengurangi tingkat limbah dan memungkinkan untuk mengelola biaya secara efektif. Kemampuan untuk memiliki wawasan tentang segala penyimpangan dalam tingkat pertumbuhan tanaman, kesehatan ternak membantu dalam mengurangi resiko penurunan hasil atau kegagalan panen. Pertanian pintar atau smart farming adalah solusi agar pertanian lebih mudah, efisien, dan menguntungkan, serta pengelolaan pertanian berbasis teknologi dan inovasi dengan memanfaatkan mesin dan peralatan pertanian, serta teknologi digital di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keuntungan secara berkelanjutan. Karakteristik petani milenial antara lain: petaninya mahir teknologi digital atau digital farmer. Kegiatan on-farm merupakan padat modal dan teknologi atau inovasi. Pengolahan hasil berbasis inovasi untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan benefit. Pemasaran efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi atau digital. Negara maju dengan dukungan sumber daya terampil dan teknologi berbasis inovasi akan semakin merajai dan menjadi produsen pangan dunia dan mampu mendesak atau menggeser produk-produk pertanian negara berkembang. Indonesia sebagai negara agraris perlu segera melakukan akselerasi dan transformasi inovasi untuk meningkatkan daya tarik pertanian bagi kaum generasi muda dan memberikan insentif dan kemudahan bagi petani milenials berinovasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sehingga Indonesia tidak lagi bertumpu pada ekspor pertanian dalam bentuk bahan baku, tetapi berbasis produk olahan dan inovasi dengan nilai tambah yang besar. Artinya, keunggulan kompetitif dan ciptaan menjadi kekuatan pertanian Indonesia dalam pasar regional maupun global. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kontribusi inovasi dari tahun 1970 sampai 2016 dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia dapat dilihat pada tabel berikut. Di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki TPF yang paling kecil. Artinya, Indonesia sebagai produsen utama produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, dan berbagai produk pertanian lainnya hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil, sekitar nilai tambah hanya 1-10 kali. Sebaliknya, negara lain dengan mengelola produk tersebut dengan teknologi dan inovasi akan mendapatkan benefit paling besar, sekitar nilai tambah 100 kali atau lebih. Pertanian berbasis inovasi atau innovation-based agriculture berkaitan langsung dengan agropreneurship untuk menghasilkan benefit melalui sistem produksi cerdas, peningkatan nilai tambah, serta pemasaran cerdas dengan smart branding. Fokus inovasinya adalah berbasis pemecahan masalah, bermula dari akhir, berakhir di awal, atau market driven, dengan langkah sebagai berikut. Pertama, lakukan terobosan kreatif. Kedua, kerjakan dan operasionalkan dengan efisien. Dan ketiga, ciptakan keuntungan berbasis agropreneur
atau entrepreneurship. Gambar di atas merupakan prinsip dasar smart farming menggunakan IoT, di mana kita dapat menggunakan perangkat soil moisture sensor, sensor suhu, sensor kelembapan, dan kamera. Data semua sensor tersebut dapat diolah oleh unit microcontroller berbasis jaringan internet seperti Raspberry Pi, dan aksi dapat dilakukan dengan mengendalikan modul relay yang ada untuk menghidupkan pompa. Beberapa contoh penerapan IoT dalam smart farming antara lain. Pertama, prediksi hasil panen. Menggunakan model matematika untuk menganalisa data hasil panen sebelumnya, cuaca, kandungan kimiawi, kondisi daun, dan biomasa, seorang petani dapat memprediksi hasil panen. Kedua, manajemen risiko. Tak ada bidang lain yang begitu diuntungkan dengan hadirnya jaringan perangkat yang terhubung dan algoritma selain manajemen risiko. Dan sekarang giliran para petanilah yang diuntungkan dari manajemen risiko ini, karena sekarang petani dapat menggunakan big data untuk mengetahui seberapa besar risiko gagal panen di musim ini. Ketiga, keamanan pangan dan pencegahan hama. Kemajuan teknologi pada saat ini memungkinkan petani untuk mendeteksi hama dan beberapa kontaminasi penyakit eksternal. Pengumpulan data seperti kelembapan udara, temperatur, dan kadar keasaman tanah dapat membantu petani, terutama petani organik dalam memonitor lahan pertaniannya. Jika ingin termonitor lagi, petani bisa menempatkan wireless CCTV dengan solar panel di beberapa titik lahannya. Akan tetapi, solusi ini mungkin agak sedikit ekstrim untuk petani Indonesia, karena selain ukuran lahan yang tidak seberapa luas, harga perangkat CCTV model ini juga terlalu mahal untuk petani di Indonesia. Keempat, manajemen operasional. Penerapan teknologi informasi manajemen operasi pada pertanian mungkin akan banyak berputar di peralatan pertanian seperti traktor. Dari data-data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor di semua mesin, kita dapat menentukan berapa liter bahan bakar yang diperlukan untuk membajak setiap meter persegi lahannya. Kita juga dapat mengetahui kapan dan bagaimana membajak lahan pertanian agar lebih efisien. Dan memang mereka telah berhasil mengotomatisasi beberapa traktor yang mereka produksi. Belum diketahui seberapa banyak data yang mereka kumpulkan dari mesin-mesin pertaniannya. Mereka hanya mengatakan bahwa data yang dikumpulkan cukup besar, tapi tak sebesar Walmart ataupun Amazon, dan mereka menggunakan bahasa pemrograman R untuk mengolah data-data tersebut. Mereka juga membuat banyak aplikasi canggih yang dapat dipakai oleh pelanggannya untuk memantau dan menjalankan operasional pertanian dari layar smartphone. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.